Buruknya kualitas gizi dan juga masih tingginya angka stunting di Indonesia menjadi tantangan besar yang perlu diselesaikan oleh negara. Anak-anak di suku Papua harus berjuang melawan gizi buruk, tubuh lemah, pertumbuhan terhambat, bahkan nyawa terancam. Ini kenyataan yang menuntut perhatian dan aksi nyata dari kita semua. Kami dari Kelompok 6. Yuk simak video kami. Halo teman-teman, kita semua tahu bahwa gizi adalah kunci utama tumbuh kembang anak yang sehat. Tapi apakah kalian tahu di Papua, khususnya di Asmat, masalah gizi masih menjadi permasalahan serius yang terus berkembang hingga saat ini? Kira-kira apa aja sih faktor penyebab mengapa hal ini bisa terus terjadi? Faktor penyebab terjadinya kasus gizi buruk yang tidak kunjung usai di Asmat Papua yang pertama adalah keterbatasan variasi pangan, di mana masih banyak anak di Asmat hanya mengonsumsi makanan pokok seperti sagu atau ikan tanpa cukup sayur, buah, dan sumber protein lainnya. Hal ini terjadi karena akses terhadap bahan pangan bergizi masih sangat terbatas, jalan dan transportasi yang sulit, pasar jarang tersedia, dan harga bahan makanan yang tinggi. Akibatnya, asupan gizi harian jadi tidak seimbang. Faktor yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi dan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat Asmat hidup dalam kondisi ekonomi yang rendah. Pendapatan yang terbatas membuat mereka sulit membeli bahan makanan yang bergizi. Selain itu, biaya hidup di daerah terpencil seperti Asmat jauh lebih tinggi karena semua barang harus diangkut lewat sungai atau pesawat kecil. Jadi, meskipun ada uang, harga makanan bergizi bisa 2 hingga 3 kali lipat lebih mahal dari daerah lain. Faktor ketiga yaitu akses layanan kesehatan yang terbatas, di mana banyak kampung di Asmat yang jauh dari fasilitas kesehatan. Beberapa puskesmas bahkan hanya bisa dijangkau dengan perahu motor berjam-jam lamanya. Kondisi ini membuat pemantauan gizi, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan sulit dilakukan secara rutin. Selanjutnya yaitu sanitasi yang buruk, di mana air bersih sulit didapat, sanitasi rumah tangga belum memadai, dan kebersihan lingkungan yang sering diabaikan. Bahkan banyak dari mereka yang meminum air sungai secara langsung tanpa dimasak dahulu. Faktor penyebab yang terakhir yakni terkait dengan pengetahuan dan praktik pengasuhan. Tidak semua orang tua di Asmat memahami pentingnya pemberian ASI eksklusif atau makanan pendamping yang bergizi. Beberapa kebiasaan dan kepercayaan lokal juga mempengaruhi pola makan anak. Kurangnya penyuluhan dalam bahasa dan budaya yang mudah dipahami membuat edukasi gizi sulit diterapkan di masyarakat. Di wilayah 3T, keterbatasan akses pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan membuat anak-anak tumbuh secara tidak normal. Dari keterbatasan tersebut seringkali mengakibatkan asupan gizi buruk di wilayah 3T tersebut. Asupan gizi buruk tersebut dapat memunculkan beberapa dampak dari segi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Berikut merupakan beberapa dampak dari gizi buruk. Dampak kesehatan yang pertama yaitu adalah pertumbuhan fisik anak terganggu. Anak dengan gizi buruk akan mengalami kekurangan berat badan dan tinggi badan yang lebih pendek dari teman-teman seusia mereka yang mengalami pertumbuhan fisik normal. Selanjutnya adalah gangguan perkembangan, di mana anak yang mengalami gizi buruk akan menunjukkan keterlambatan dalam kemampuan motorik mereka, dan anak juga akan cenderung pendiam dan apatis, yaitu kurang respon terhadap lingkungan, dan akan sulit membangun interaksi sosial dengan teman sebaya mereka. Yang ketiga adalah sistem imun melemah, di mana gizi buruk akan menyebabkan kekurangan zat gizi makro dan mikro yang akan mengganggu banyak sistem dalam tubuh, sehingga tubuh anak akan menjadi mudah terinfeksi penyakit yang ada di sekitar mereka. Dampak kesehatan yang keempat yaitu adalah massa otot menurun, di mana anak akan tampak lebih kurus, mudah lemas, dan lamban bergerak dalam menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Selanjutnya adalah dampak dalam pendidikan. Yang pertama yaitu perkembangan kognitif yang terganggu.
Anak dengan gizi buruk sering mengalami masalah perkembangan otak sehingga mereka kesulitan dalam belajar dan memiliki daya konsentrasi yang rendah dan juga daya ingat yang kurang baik. Yang kedua yaitu adalah kurangnya semangat untuk sekolah. Hal ini disebabkan oleh kondisi fisik yang lemah dan kekurangan energi pada anak-anak yang mengalami gizi buruk. Dan yang terakhir adalah prestasi anak yang menurun. Karena perkembangan otak yang terlambat pada anak gizi buruk dapat menyebabkan performa akademik mereka jauh lebih rendah dibanding dengan anak yang memiliki gizi baik. Dan juga anak dengan gizi buruk akan sering tidak masuk sekolah karena sakit, sehingga akan menyebabkan tertinggalnya materi pelajaran. Dampak sosial ekonomi akibat stunting yaitu 1. Kurang berkembangnya kemampuan kognitif, motorik, dan emosional pada individu yang stunting membuatnya menjadi individu yang mengalami kesulitan untuk bersosialisasi. Yang kedua, adanya stigma buruk di masyarakat mengakibatkan munculnya tekanan psikologis pada individu yang stunting. Yang ketiga, stunting menurunkan produktivitas karena menghambat perkembangan kognitif, fisik, dan sosial anak, yang mengakibatkan rendahnya kemampuan belajar, prestasi akademik yang buruk, dan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Pada akhirnya, hal ini berujung pada rendahnya produktivitas ekonomi individu dan negara. Yang keempat yaitu stunting dapat mengakibatkan kecerdasan rendah dan produktivitas rendah saat dewasa, yang membatasi potensi pendapatan dan membuat mereka rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Upaya gizi buruk dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari keluarga maupun dukungan dari pemerintah. Upaya keluarga dalam menangani gizi buruk pada anak. Yang pertama, dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit infeksi yang dapat memperparah gizi buruk. Yang kedua, menerapkan pola makan seimbang dengan memastikan asupan makanan yang cukup dalam jumlah, jenis, dan jadwal yang sesuai. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan MPASI bergizi setelahnya. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi melalui kandungan protein, lemak, vitamin, mineral, dan antibodi pada ASI serta nutrisi seimbang dari MPASI untuk mendukung tumbuh kembang dan mencegah gizi buruk. Upaya pemerintah dalam menangani gizi buruk pada anak. Yang pertama, pemberian makanan tambahan. Pemerintah menyediakan PMT untuk balita gizi kurang, ibu hamil, dan ibu menyusui terutama di daerah rawan seperti asmat. Yang kedua, pengiriman tenaga kesehatan ke daerah terpencil dengan menambah jumlah dan kualitas tenaga kesehatan seperti dokter dan ahli gizi untuk memberikan layanan kesehatan di daerah terpencil. Yang ketiga, penyediaan suplemen gizi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi penting yang kurang dari makanan sehari-hari agar mencegah gizi buruk. Yang keempat, pelaksanaan program 1000 hari pertama kehidupan, fokusnya pada pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun agar mencegah stunting dan gizi buruk sejak awal. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi status gizi. Pemerintah melakukan pemantauan rutin melalui survei dan pencatatan di posyandu serta puskesmas untuk mengetahui kondisi gizi di masyarakat. Data ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan program gizi selanjutnya. Yang keenam, penguatan program posyandu dan edukasi gizi dengan meningkatkan peran posyandu sebagai tempat pemantauan tumbuh kembang anak, memberikan pelatihan kader gizi dan kader posyandu agar bisa melakukan penimbangan, penyuluhan, dan deteksi dini anak gizi buruk. Dari video tersebut membuktikan bahwa kasus gizi di Indonesia, terutama di Papua, khususnya suku Asmat, masih menjadi urgensi kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, harapannya upaya-upaya tersebut dapat diimplementasikan oleh pihak-pihak terkait agar menciptakan generasi yang sehat, lebih baik, dan memiliki masa depan yang lebih cerah.